Ini dia. Eman, ada apa sih? Gak tahu nih, lagi berantakan banget. Berantakan gimana? Gimana ya? Kayak orang tua aku tuh lagi suka banget berantem. Kayak mereka berantem seakan masalah mereka tuh gede banget. Padahal kalau aku lihat masalah mereka tuh cuma satu, komunikasi. Gimana? Jadi gini, Duh, capek banget aku. Kerjaan di kantor lagi banyak. Kerjaan di rumah nggak beres-beres. Kalau kerjaan kamu gimana di kantor? Nggak gimana-gimana. Oh, aku kira lagi sibuk soalnya akhir tahun kan. Oh iya, buat besok kamu pakai kemeja yang mana? Yang mana aja? Yaudah, aku setrikain yang biru ya buat besok. Pesenin makan malam dong. Kamu mau makan malam apa? Aku kepikiran ayam asam manis sih, soalnya si Manu suka tuh. Yaudah, aku pesenin sekarang. Geser dong. Aduh, panas banget nih. Udah terima kasih dong, nyalain sekalian. Kamu kenapa sih malah nyuruh-nyuruh aku? Kamu gak lihat dari tadi aku udah nyapu, sekarang aku mesenin kamu makanan. Coba lihat kamu ngapain. Gak bantu aku sama sekali. Kenapa sih gak ngerjain sendiri aja? Ribet lah. Ya ampun Man, sedih banget pasti ya. Kalau di keluarga aku tuh, ayah aku sering ngomongin gitu waktu buat ibu aku. Misalnya aku ada kerjaan, ayah aku tuh ngeberhentiin kerjanya dulu untuk sementara buat nemenin ibu aku ngobrol. Hai sayang, kamu lagi kerja ya? Enggak kok, ngapain hari libur gini kerja? Oh, kirain. Ngomong-ngomong, mau nggak kita liburan? Kan bentar lagi Damar libur UAS tuh. Boleh banget tuh liburan. Kalau gitu ntar kita cek destinasi ya. Ya. Oke. Kamu gimana nih akhir-akhir ini? Gimana kerjaannya? Sebenarnya sih kemarin tuh aku ada presentasi project sama atasan aku. Nah, tapi katanya hasilnya tuh kurang memuaskan. Katanya effort yang aku kasih tuh masih minim gitu untuk seorang pegawai yang udah lama kerja. Padahal menurut aku sendiri, aku udah ngasih effort yang maksimal sih buat project itu. Sabar ya, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf ya kalau kemarin aku nggak ada buat kamu. Terus gimana proyeknya? Bagus kan? Gak apa-apa kok, lagi pula aku juga gak mau bebanin kamu sama cerita aku. Terus kalau buat sekarang udah alhamdulillah lebih baik kok. Ya meskipun masih kecewa dikit lah. Alhamdulillah. Pokoknya nggak usah dimasukin hati aja omongan bosmu. Cuma evaluasinya aja kamu yang perhatiin kayak gitu aja. Semangat ya, aku yakin kamu bisa kok. Makasih ya. Terus kalau kamu sendiri gimana di kerjaan? Aku kemarin tuh sebenarnya ada acara sih, seru banget. Tapi aku nggak bisa ikut full. Karena ada temenku yang sakit, aku harus jenguk gitu. Oh, siapa teman kamu yang sakit? Kamu tahu Randy nggak? Itu temen kuliahku. Oh ya ampun, nanti sampein salam aku ya ke dia. Semoga cepat Iya. sembuh. Amin. Kalau gitu kita cus aja yuk, cek destinasi. Ayo. Pada mau liburan kemana sih? Ngusul tempat dong. Mau kemana? Gimana kalau kita ke Thailand? Ayo kita cari. Boleh tuh, seru tuh di sana. jujur aku iri banget sama kamu, Mar. Kayak keluarga kamu tuh harmonis banget ya. Soalnya gara-gara hal ini, aku tuh jadi malas pulang ke rumah. Kayak aku pernah pulang jam 12 malam dan aku dengar orang tua aku lagi ribut di dalam. Mas, aku mau ngomongin tentang Manu nih. Dia hari ini sering pulang malam. Padahal lesnya kan cuma sampai sore. Aku khawatir loh, Mas. Ya udahlah, namanya juga anak cowok. Ini nanti aja bahas ya. Udah biasa pulang malam cowok mah. Yaudah. Mas, ini beneran loh, Mas. Artinya jam segini dia belum pulang. Terus sampai sekarang gak ada kabar. Kamu gak khawatir sama Manu? Apaan sih? Aku lagi pusing masalah kerjaan. Kamu mau nambah masalah lagi? Nambah masalah? Ini masalah
masalah anak kita, Mas. Anak kamu sama anak aku. Kamu gak khawatir kalau dia kenapa-napa di luar? Loh, ya kamu lah sebagai ibu harus bisa ngatur dia. Kamu paling kebanyakan kerja. Anaknya jadi kayak gitu. Loh, kok jadi gini? Ya udahlah, terserah. Aku cari sendiri. Hanu, kenapa kamu baru pulang, Nak? Mama tuh cemas loh, Nak, nungguin kamu pulang. Kamu dari mana aja? Ya dari luar lah, Ma. Aku tuh males, aku nggak mau pulang kalau keadaan rumah kayak gini. Mama sama papa aja kerjanya berantem mulu. Loh, kok kamu malah ngelawan Mama? Gimana pun kondisi Papa dan Mama sekarang, keselamatan kamu tuh tetap nomor 1, Nino. Kalau kamu ada kegiatan di luar rumah, ngomong sama Mama, biar Mama tuh tahu. Kita tuh khawatir sama kamu. Ya, serah Mama aja deh. Manu, kamu dikasih tau mama malah ngelawan. Gak sopan. Papa gak pernah ngajarin kamu kayak gitu ya. Ya iyalah, papa nggak pernah ngajarin. Orang papa aja diajak ngobrol, mama malah diem, malah ngecuekin. Udahlah, aku capek, aku mau tidur aja. Manu, sini dulu. Kalau dari pandangan aku sih, kayaknya ada perbedaan pendapat di antara ayah dan ibu kamu, Man. Lihat kamu yang sering pulang malam, ibu kamu tuh cenderung lebih cemas. Cuman ayah kamu tuh cenderung lebih keras gitu. Bener sih. Tapi kan cara komunikasi mereka kayak gitu, bikin perbedaan pendapat tuh jadi masalah. Tapi aku penasaran deh, gimana sih cara orang tua kamu berkomunikasi waktu ada masalah? Kalau di orang tua aku sedikit cerita ya. Jadi waktu aku dan ibu aku habis ambil rapor di sekolah, kita nunggu ayah itu. Dan di situ ayah ternyata telat lebih dari sejam. Ibu aku sempat kesel sih waktu itu. Duh, papa kamu kok jam segini belum jemput ya? Kita udah terlambat banget loh ini. Coba ditelepon aja deh, Bu. Ya udah, bentar ya. Oke. Halo ya, kamu di mana? Kamu inget kan kamu harus jemput aku sama Damar? Kita kan mau jemput mama aku di bandara. Ya ampun. Sorry ya sayang, aku lupa banget. Aku tadi habis search mobil dan ternyata lama banget. Ya ampun, kamu tuh sadar gak sih ini tuh penting? Nanti mamaku tuh nunggu. Beliau kan udah tua, takutnya capek. Sayang, maaf ya, aku lupa banget dan gak ngabarin kalau hari ini tuh ada jadwal search mobil. Dan lama banget, aku ngerti seberapa penting hal ini. Karena kita mau jemput Eyang kan, kamu pasti kesel banget hari ini. Pokoknya kedepannya, aku berjanji gak akan terulang lagi. Ya udah deh, lagian kalau misalnya ternyata servis mobilnya lama, kan kamu juga nggak bisa ngontrol itu. Terus kalau sekarang kamu udah jalan atau masih di sana? Makasih ya sayang udah ngertiin. Bentar lagi aku jalan kok, 5 menit lagi nyampe. Oke, ya udah deh, kalau gitu hati-hati ya. Dah, papa udah jalan kok. Oh udah jalan, yaudah yuk kita nunggu sana aja mah. Yuk. Wah, berarti orang tua kamu saling ngertiin banget ya. Kayak walaupun mereka di awalnya ada masalah, tapi mereka bisa tetap paham situasi dan kondisi satu sama lain. Aku harap orang tua aku juga kayak gitu sih. Iya gitu sih, Man, kira-kira. Semisal ayah dan ibu aku baru ada masalah, mereka itu nggak saling menghindar. Mereka lebih memilih buat diskusiin masalah tersebut. Ya, aku harap semoga kedepannya ayah dan ibu kamu segera bisa membaik ya hubungannya. Mohon maaf nih kalau misal saran dari aku kurang membantu. Cuman kalau misal ada apa-apa, jangan segan ya buat cerita ke aku. Iya, thank you banget ya Mbak udah dengerin kamu. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Bentuk komunikasi menurut Martin Buber pada tahun 1970, interpersonal dibedakan menjadi 3, yaitu I it, I you, dan I thou. Pada film pendek ini, komunikasi I thou ditunjukkan ketika orang tua Damar saling bertukar cerita, kondisi, dan perasaan masing-masing, dan merencanakan liburan sebagai bentuk perhatian kepada satu sama lain. Hal ini sesuai dengan teori I thou yang menjelaskan bahwa interaksi pasangan bertujuan untuk saling menguatkan dan menghargai.
Selain itu, terlihat adanya keterbukaan untuk menerima apa yang dirasakan pasangan. Terjadinya komunikasi interpersonal itu memiliki dampak positif, seperti terbentuknya hubungan yang harmonis satu sama lain. Sedangkan, orang tua Manu mengadaptasi komunikasi interpersonal Ait dan Ayu di mana hubungan bersifat kurang intim dan melakukan percakapan yang dangkal bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bentuk komunikasi ini berdampak negatif, seperti dapat menyebabkan hubungan menjadi kurang harmonis dan kurang memahami satu sama lain. Dalam Family Communication Pattern Theory, menjelaskan bahwa komunikasi berjalan dalam dua cara, yakni Conversation Orientation dan Conformity Orientation. Conversation Orientation yang tinggi dalam sebuah keluarga menggambarkan komunikasi terbuka dalam keluarga. Hal ini ditunjukkan melalui terbukanya komunikasi dalam keluarga damar yang anggota keluarganya terbuka terhadap perasaan dan pendapat, nyaman mendiskusikan masalah dan membicarakan hal pribadi, juga berbicara mengenai topik yang lebih luas. Sementara itu, conversation orientation yang rendah ditunjukkan oleh keluarga Manu, di mana anggota keluarganya tidak nyaman ketika membicarakan masalah dan tidak terbiasa membicarakan banyak topik ketika mengobrol. Conformity orientation mengacu pada seberapa besar komunikasi mengikuti kepatuhan pada hierarki keluarga. Conformity orientation yang tinggi ditunjukkan oleh keluarga damar yang anggota keluarganya menekankan keharmonisan meskipun sedang dihadapkan dengan masalah. Sebaliknya, conformity orientation yang rendah ditunjukkan oleh keluarga Manu yang anggota keluarganya bersedia untuk mengungkapkan ketidaksetujuan yang berbeda dengan sudut pandang anggota keluarga lainnya. Balance Theory of Marriage yang dipaparkan oleh Gottman pada tahun 1993 mengklasifikasikan hubungan sebagai stabil atau tidak stabil yang berdasarkan keseimbangan dan pengaturan perilaku positif dan negatif pasangan atau anggota keluarga. Hubungan stabil menunjukkan cara untuk menyeimbangkan aspek positif dan negatif dari hubungan pernikahan. Teori ini memiliki 3 subtipe, yakni avoider, volatile, dan validator. Subtipe validator ditampilkan oleh keluarga damar ketika ayah damar mendengarkan dan memvalidasi perasaan istrinya yang sedang marah dan kesal karena ia telat menjemput istri. Begitu pula dengan ibu damar yang mau mengerti kondisi suaminya pada saat itu. Sedangkan, hubungan tidak stabil terjadi saat pasangan sangat terlibat dalam konflik dan defensif yang cenderung mempertahankan diri sendiri. Selain itu, hubungan tidak stabil ini juga terlihat saat pasangan tidak memiliki keinginan untuk terlibat secara emosional ataupun menunjukkan kesediaannya untuk mendengar sudut pandang dari pasangannya. Hal ini pun ditunjukkan oleh ayah Manu yang cenderung menghindar dan tidak ingin mendengarkan saat istrinya mendiskusikan mengenai perilaku Manu. Ayahnya juga terlihat tidak ingin dilibatkan dalam diskusi tersebut, bahkan menyalahkan istrinya atas perilaku Manu dengan berkata bahwa sang istri terlalu banyak bekerja sehingga tidak dapat mengatur anaknya. Hal ini pun dapat semakin membawa perselisihan dan hubungan keluarga yang tidak sehat. Berdasarkan ketiga teori yang ditampilkan dalam film pendek tadi, dalam membentuk keluarga yang sehat dan harmonis adalah dengan komunikasi yang terbuka, saling perhatian, dapat menerima, mendengarkan, ataupun memvalidasi perasaan anggota keluarga lainnya. Hal ini sejalan dengan kutipan Marvin G. Ashton bahwa komunikasi yang baik menjadi fondasi untuk membangun solidaritas dan kelanggengan keluarga.